Menurut, boleh. Oke, ya, pertanyaan gini deh. Menurut lu, arti pelayanan itu apa sih bagi seorang Yesua? Pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu buat gue itu kayak reply-nya kita ya, balasannya kita sih ke Tuhan gitu kan. Ya. Karena yang gue percaya seperti yang tadi kita udah bahas, kalau musik itu semua, baik itu musik, baik itu profesi, mau dokter apapun itu adalah ladang pelayanan yang gue percaya ya. Karena pelayanan kita gak cuma di gereja doang. Karena ya dimana kita ditempatkan, disitulah ladang yang Tuhan percayakan gitu. Entah itu di dunia pendidikan, entah dimanapun. Dan pelayanan itu sendiri berarti kita sedang memberikan sesuatu untuk Tuhan. Dimana di tempat kita bekerja, kita memberikan sebuah keharuman Kristus. Nah, jadi memang pelayanan itu buat seorang Yesua, dan gue yakin buat seorang Ko Kiki juga, itu adalah tempat dimana kita semua bisa menunjukkan gambaran Kristus lebih gede lagi. True, setuju banget. Pelayanan adalah tempat di mana kita bisa menunjukkan Kristus di segala tempat. Keren. Jadi apapun bidang kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah pelayanan kita. Selama kita membawa nama Kristus di sana, orang kadang-kadang kan tahu kan, oh ini nyembah siapa sih? Paling kan gitu. Dia perginya kemana sih gitu loh. Orang kan mesti notice kan, mau nggak mau. Dan orang-orang akan tanya, orang akan lihat. Kalau memang dia menyembah Kristus, udah pasti karakter Kristus, cara kerja Kristus, cara mikirnya Kristus, kuasa Kristus ada di dalam kehidupan itu orang. Yes. Pelayanan, yes, aku setuju banget. Apapun yang kita lakukan itu adalah ladang pelayanan kita. Setuju? Betul. Oke. Ini lebih dalam lagi nih, yes. Lebih dalam lagi nih. Kalau misalnya gini, sekarang kita ngomong konteksnya di dalam pelayanan sebuah gereja atau komunitas atau perseorangan. Karena sekarang ini gini, semua orang, ini kita ngalamin ya yes ya, kita buka-bukaan aja. Dengan era digital ini, membuat semua orang pengen berkolaborasi dengan kita. Minta supaya kita bisa melayani. Ya, benar ya? Benar ya yes ya? Betul. Lu kalau misalnya diundang pelayanan oleh personal, pribadi, komunitas, gereja lokal, organisasi, apapun bentuknya, dari perseorang sampai korporasi. Lu biasa nanya apa sih, Yes? Yang biasanya gue tanyain pertama kali gitu ya, kayak yang gue pengen tahu banget gitu ya. Yang gue pengen tahu banget itu biasanya sih jadwal dulu ya. Oke. Jadwal masuk nggak gitu. Tanggal berapa, jam berapa, gimana gitu kan. Itu yang biasanya gue tanyakan. Terus kemudian setelah jadwal, kalau misalnya jadwal masuk nih, setelah itu gue tanyakan disediakan konsumsi atau enggak gitu. Karena kalau belum disediakan konsumsi, ya gue makan dulu gitu kan, supaya nggak kelaparan gitu. Atau gue nggak ngatur janji makan segala macem. Jadi biasanya pertama jadwal, setelah jadwal gue biasanya tanyakan konsumsi. Kemudian biasanya gue tanyakan juga hal-hal yang kayak ini acaranya formal atau enggak gitu. Kemudian ini datang siapa aja gitu kan, kira-kira orangnya orang tua atau orang muda, bisa bahasa Inggris. Kalau enggak ntar salah lagu juga orang nggak bisa ikutin gitu kan. Kemudian kalau memang itu acaranya berbayar, ini yang kebiasaan gue lakukan dengan teman-teman. Kalau memang itu acaranya ada semacam seminar online, apakah ada budget yang disiapkan? Kalau memang ada, berapa gitu kan? Tapi kalau memang nggak berbayar, biasanya ya udah kita sikat aja gitu. Kalau memang berbayar, kita langsung maju dan kita ya udah nggak apa-apa. Kalau biasanya mereka nanya balik ke kita, biasanya disediakannya berapa gitu kan? Berapa? Cuma dari timku juga, dari teman-teman yang bantuin aku untuk aturin jadwal, bilangnya bahwa kalau Yesua biasanya dikasihnya ya semampunya, sebisanya gitu loh. Kalau memang mampunya segini ya segitu gitu. Jadi kita nggak patokin sih. Ya. Tapi itu bagus banget, bener, setuju. Kalau Yesua tadi ngomongnya bicara tentang jadwalnya kapan dulu, ya kan? Habis itu, ini urusan tetek bengeknya gimana nih, transportasinya gimana, akomodasinya gimana, segala macam. Kalau aku mungkin rada rebel aku kali ya. Pengakuan. Karena gini, aku orang yang apa ya,
man of vision. Nggak bisa dipungkirin. Aku orang yang sangat concern dengan dua hal. Visi, tiga hal lah. Tiga hal. Menurut aku gini. Visi, hubungan, dan nilai. Itulah. Jadi, kalau aku diundang pelayanan, oleh siapapun juga, pertama kali aku bakal tanya sesimpel ini. Visinya apa ya? Gitu. Aku bakal nanya gitu. Visinya apa? Aku akan tanya, dan kenapa harus saya? Aku akan tanya dulu. Kenapa harus aku? Selama orang nggak bisa jawab itu, artinya dia cuma kepengen dapat hype-nya doang, ramenya doang. Tapi sebenarnya di balik itu sebenarnya dia nggak tahu apa yang mau dibangun. Artinya kalau masih belum jelas, ngerti kan? Masih belum jelas. Kita ngobrol berdua, kita brainstorming. Jangan buru-buru bikin event, bikin apapun juga yang udah melibatkan publik. Karena percuma membangun gini, ibaratnya kayak kita tuh kita kan ibaratnya kayak mau nyetir bareng-bareng nih. Ya kan, lagi masuk di sebuah kapal yang sama, dan itu kapal itu namanya pelayanan. Dan firman Tuhan juga ngomong yang sama. Ada kuasa dalam kesepakatan. 2-3 orang bersatu, ngerti yang mau dibangun apa, hasilnya bakal beda. Event yang cuma sekedar bikin rame-rame, tapi dengan event yang dipikirin, event yang dikonsep, lahir dari sebuah perjuangan, lahir dari sebuah pergumulan, itu impact-nya pasti beda. Betul. Aku pasti ketika diundang pelayanan, aku akan ngajak orang mikir. Dan itu sampai aku punya formnya khusus, yes. Nih, aku akan tanya. Ya biasa mereka, aku minta ngisi data dan segala macam, habis itu aku tanya tadi, visinya apa? Tadi aku setuju banget. Siapa yang bakal hadir? Ya kan? Mengapa saya? Kenapa nggak orang lain? Saya harus ngapain di sana? Ya kan? Aku akan tanya sedetail mungkin. Artinya kalau dia mikirin, artinya orang ini benar-benar niat, dia kepengen yang terbaik untuk memberkati orang-orang. Itu penting banget. Jadi mungkin yang lagi kita perbincangkan ini sebenarnya juga masukan buat para pengundang. Teman-teman, kami bukannya nggak mau diundang, by the way. Ya. Kami sangat senang bisa melayani, tapi tolong dipikirkan benar-benar the why we do what we do. Kenapa sih kita melakukannya? Karena mengapanya itu akan jadi kekuatan kita. Percuma bangun sesuatu yang bangun habis itu hilang. Itu nggak akan kemana-mana. Kita nggak mau seperti itu. Kalau ibaratnya kita kepinginnya bantu kalian asal kalian jelas nih mau ngapain nih. Dan aku sangat menghargai benar-benar orang-orang yang mikirin dengan jelas, artinya mereka tuh siap untuk ngalamin yang terbaik dari Tuhan. Gitu. Nah, berikutnya biasa sama sih, orang mesti nanya gitu kan. Persembahan kasihnya berapa, ya kan? ini mulai. Ini kalau sharing dari aku dulu ya, Asia. Atau mungkin sama kamu ada bedanya. Aku sih nggak terlalu mikirin. Kalau aku pribadi sih sampai hari ini, aku karena gini. Tadi aku ngomongin bahwa aku kalau diundang, pertama visi, kedua hubungan. Nggak bisa dipungkirin. Udah nih semua orang. Betul. Kalau kita nggak punya hubungan baik, ya kan? Udah pasti perlakuannya beda dengan yang punya hubungan baik. Bener nggak, Yes? Betul. True. Itu udah prinsip. Hubungan itu penting gitu loh. Jadi karena love investment-nya kan beda. Betul. Kalau punya hubungan sering nabur waktu, sering nabur ngobrol bareng, itu beda kan. Betul. Benar. Aku makanya setiap kali aku diundang pelayanan aku mesti tanya, terutama kalau sebelumnya aku kan punya asisten yang bantuin untuk ngurusin jadwal. Aku selalu ngomong sama dia, kalau ini orang yang kita kenal, tolong kasih prioritas dulu. Karena kita tahu apa yang dia mau bangun, strugglingnya dia di mana, bantu. Gimana pun juga, gitu. Jadi karena itu kalau kalian mau ngundang, bangunlah hubungan. Coba share bangun hubungan tuh dengan cara apa sih? Mungkin ya cari cara gimana bisa paling nggak gini. Ini prinsip yang aku lakukan juga ke orang lain ya. Jadi nggak cuma aku pun juga ada waktunya di mana aku harus undang orang. Sama ya? Betul. Ya, jadi taburlah sesuatu. Support lakukan sesuatu. Orang tuh seneng banget kalau ngelihat kadang-kadang, aku tahu nih ada satu orang yang tiap kali itu selalu respon dan dia ngasih semangat buat aku. Mungkin teman-teman ngerti kan?
kita akan sangat happy banget ketika misalnya di Instagram nih, contoh paling gampang. Ya kan? Contoh paling gampang. Ada orang-orang ketika kita bikin apa, Kak, aku mau support apa yang Kakak lakukan. Wah, itu kamu nih one in a million nih. Itu luar biasa banget. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menurut aku sih orang yang menghargai apa yang dilakukan orang lain. Dan kita juga kepengen banget support dia juga. Yes. Jadi jangan cuma sekedar, kadang-kadang orang udah ngelain gini, Kak, tanggal sekian kosong nggak? Lo, gue nggak tahu siapa lo. Iya, betul. Sedih banget gitu loh. Iya. Langsung ngomong aja ke tembak, Kak, tanggal sekian kosong nggak? Oh, ini memang mau apa gitu loh. Mau ngapain gitu loh. Ya kan? Ini yang terjadi. Jadi visi, hubungan, ketika aku ngomong nilai itu artinya gini. Aku ketika connect sama orang itu selalu akan lihat, dia tuh ngebangun nilai kehidupan apa sih? Selama aku lihat ada sebuah nilai kehidupan yang baik yang aku lihat dari orang ini. Orangnya punya karakter, orangnya juga kalau ngomong sopan, kita akan respect. Benar ya? Betul. Beda sama pengundang yang ngerti kan. Kadang-kadang dia nggak punya aturan, maaf. Aku nggak punya aturan juga. Kadang-kadang. Kita bukan nggak mau jawab, kita tuh seneng banget bisa melayani. Cuma ya segala sesuatu mau berkolaborasi, mau melayani bersama-sama, juga mesti harus ada beberapa yang dipikirkan. Yes. Terutama harus ada terutama masalah ini ya, apa cara ngomong, harus diperhatikan juga. Betul. Tata krama. Benar. Gitu. Nah, karena gue baru ngalamin kok. Jujur kan gue banyak teman-teman yang kayak minta tolong di endorse segala macem gitu kan. Iya. Ada juga orang yang kayak langsung, Yesua, gue kirimin lo kopi ya, promosiin ya, gitu. Padahal dia, gue tahu dia adik kelasnya adik gue, adik kelasnya adik gue gitu kan, jadi lebih muda dari gue, terus kayak, wih, kok gitu ngomongnya gitu, kenapa kayak begitu? Gue pernah nih. Semoga orangnya nggak ada di sini aja, tapi ini belak-belakan aja. Ada loh yang gini, gue males banget gitu loh. Gue tuh nggak pernah ketemu ini orang beneran. Ngomongnya cuma gini. Yang aku ingat ada 2 orang nih. Yang satu cuma ngomong gini, wah bro, sekarang udah ngetop banget, udah terkenal banget. Yuk bikin kolaborasi bareng yuk. Bentar. Nih siapa? Ya kan? Ada kayak gitu. Bro, aku punya ini nih. Aku nih food blogger gitulah, vlogger lah. Oke. Kan? Langsung yuk, kapan yuk? Tanggal sekian bisa syuting nggak? Loh, ini apa sih? Ini, gue nggak tahu nih masih. Dan gue akan menghargai orang-orang yang gini loh, datang dengan, Kak, aku dalam kondisi seperti ini, visi aku tuh seperti ini. Kalau jelas konsepnya, aku pengen support dengan kayak gini, pengen menginspirasi anak-anak muda yang lain dan segala macam. Wow. Kamu nggak usah ngomong terlalu banyak. What can I do for you? Yes, kita tergerak ya. Sangat. Kita langsung tergerak. If you do it for people, kalau kamu tergeraknya untuk mempermuliakan Tuhan dan membangun orang-orang, we'll do it. Setuju ya, Asia? Yes. Setuju ya? Betul banget. Dan kalau ngomongin angka, biasanya, gue kalau udah ditanya seputar tentang masalah persembahan kasihnya berapa, gue selalu ngomong bahwa kalian doa, mau kasih persembahan berapa, tanya sama Tuhan sendiri. itu bikin deket sama Tuhan itu. Iyalah. Yang pasti, yang lebih penting. Nah ini nanti kita akan bahas. Kita akan dulu. Jadi gini, aku mau nanya balik ke Yesua juga. Bagaimana mensortir? Tadi kan gue udah ngomong dari sisi gue nih. Iya.